Shalom saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita bertemu lagi dalam program Levi Ministry. Saudara, mungkin saudara pernah mendapat SMS atau WhatsApp dari nomor HP yang tidak dikenal dan mereka menawarkan pinjaman uang dengan bunga yang sangat tinggi, tapi juga dengan syarat-syarat yang mudah, hanya memakai identitas diri tanpa jaminan apapun. Nah, saudara, ketika ada beberapa orang menerima WhatsApp atau SMS dari orang-orang tersebut atau dari institusi ini, mereka merasa sukacita seperti sebuah angin segar, khususnya bagi mereka yang membutuhkan dana mendadak. Tanpa berpikir panjang lagi, mereka langsung memberikan identitas mereka dan mereka segera juga mendapat pinjaman sesuai dengan yang mereka butuhkan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada saatnya ketika mereka akan membayar pokoknya setelah jatuh tempo, mereka akan merasa kaget karena bunga yang sangat tinggi, dan ketika mereka tidak bisa membayar, akhirnya bunga itu akan dikenakan bunga lagi dengan istilah bunga berbunga, dan pada akhirnya mereka terpuruk dan mereka akan merasa sedih karena mereka terjerat hutang yang begitu banyak. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kira-kira seperti itulah cara kerjanya iblis. Mereka memperdaya orang percaya. Iblis tidak pernah memberi gratis, tetapi iblis selalu meminta imbalan. Bahkan imbalan itu akan lebih besar dari yang dia berikan kepada manusia sebelumnya. Oleh sebab itu, saudara, berhati-hatilah bagi saudara yang mungkin sering memakai jasa iblis, saudara, di dalam memperoleh kekayaan instan, atau dalam hal mencari jodoh, atau juga supaya dagangannya laris, dan lain-lain. Ingatlah ini, saudara, iblis tidak pernah memberi cuma-cuma atau gratis. Bahkan kelak nanti dia akan menuntut nyawa dari orang yang sudah memakai jasanya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita belajar saat ini cara menjerat, cara kita bebas dari jeratan iblis. Saudara, yang pertama yaitu kita jangan jadi hamba uang. Saudara, sifat manusiawi itu adalah selalu tidak pernah merasa cukup, saudara. Dan meski mereka sudah kaya, manusia selalu ingin bertambah kaya. Contoh, sudah punya 2 mobil, ingin dapat 3 mobil, ingin punya 4 mobil, sudah punya handphone yang terbaru, pingin lagi dapat yang lebih baik lagi dengan model yang terbaru. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, untuk memburu kesenangan-kesenangan ini, keinginan-keinginan ini, orang-orang bekerja dengan sungguh-sungguh, bahkan ingin memperoleh uang dengan mudah supaya dapat memuaskan nafsunya. Nah, saudara, sehingga mereka yang tidak bisa bekerja, yang tidak bisa mendapat uang, mereka mulai memakai kuasa-kuasa gelap untuk memperoleh uang dengan mudah. Ibrani 13 ayat 5, kita perhatikan firman Tuhan ini yang mengatakan bahwa janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukup jelas dan tegas firman Tuhan mengatakan bahwa jika kita mau terhindar dari jerat iblis, yaitu jerat hamba uang, kita harus apa? Mencukupkan diri kita dengan yang ada pada kita. Saudara, selain sifat manusiawi yang merasa tidak cukup, ada juga sifat manusia yang harus dihindari, yaitu takut miskin. Manusia takut melarat, takut tidak punya teman, takut harga dirinya hancur. Sifat seperti inilah yang menjadi celah besar bagi iblis untuk masuk menjerat manusia, agar mereka tidak mengikuti firman Tuhan, yaitu supaya mereka mengejar uang sebanyak-banyaknya, mengejar harta sebanyak-banyaknya untuk memuaskan nafsu saja. Nah, saudara, Ibrani 13 ayat 5b berkata begini, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jika orang-orang percaya, saudara dan saya,
mengimani firman Tuhan ini, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Meskipun kita jatuh miskin, meskipun kita terpuruk, meskipun kita menderita, saudara, kita harus datang kepada Tuhan. Karena Dia mengatakan bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Itulah iman yang harus kita pegang. Kita tidak boleh menjadi hamba uang, tapi kita harus menjadi hambanya Allah, supaya iblis tidak bisa begitu mudahnya menjerat kita. Yang kedua, saudara, kita percaya bahwa hanya Tuhan saja yang menjadi penolong setia kita, bukan yang lain. Ibrani 13 ayat 6 berkata, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya ingin katakan kepada saudara saat ini, adalah kewajiban Allah menolong saudara dan saya. Adalah kewajiban Allah memperhatikan dan mencukupkan kebutuhan kita. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Allah. Karena kita adalah hamba Allah. Dia akan mencukupkan kita dengan kasih setianya dan dengan janji-janji setianya. Saudara, iblis itu bukan bapak kita. Lalu kenapa kita harus meminta kepada dia? Meminta kebutuhan kita kepada dia. Kenapa kita harus minta tolong kepadanya? Ingat saudara yang Tuhan Yesus kasihi, iblis itu pekerjaannya adalah mencuri, membunuh, dan dia akan menghancurkan kehidupan kita. Hati-hati, dia bisa menyamar sebagai malaikat terang di sekeliling kita. Dan pada saatnya nanti, iblis akan menunjukkan jati dirinya, bahwa sebenarnya dia bukan penolong yang sejati. Dia adalah penghancur, pembunuh manusia yang percaya kepada Allah. Oleh sebab itu saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita terlambat, saatnya sekarang, mari kembali kepada Allah. Percaya hanya Dia satu-satunya penolong yang sejati. Yang menjadi masalah adalah anak-anak Tuhan sekarang banyak yang tidak sabar menanti pertolongan Allah. Mereka selalu ingin instan, pencapaian yang cepat, cepat kaya, cepat pandai, cepat dapat jodoh, cepat berhasil. Saudara, sifat tidak sabar inilah yang dipergunakan oleh iblis untuk menjerat manusia. Sehingga dia cepat-cepat menawarkan sesuatu kekayaan yang cepat. Dia cepat-cepat menawarkan hal-hal duniawi yang bisa dipakai, yang bisa dipergunakan oleh manusia untuk memuaskan hawa nafsunya. Contoh, kenapa rumah makan kita rugi terus? Kenapa perusahaan kita, pekerjaan kita rugi terus? Dan akhirnya iblis menawarkan ritual-ritual yang bisa untuk mempercepat laris, untuk mempercepat kaya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, berhati-hatilah. Karena si iblis itu selalu gigih, tidak pantang menyerah untuk menjerat orang-orang pilihan, agar hancur keluarganya, agar hancur usahanya, agar hancur pelayanannya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum saya tutup renungan ini, mari kita sama-sama mengingat firman Tuhan ini. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8, perhatikan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jangan tertidur, jangan terlena dengan kekayaan, dengan ketenaran, dengan kenyamanan sesaat. Karena hal-hal tersebut bisa jadi adalah jerat iblis untuk menjauhkan saudara dari Allah. Cukupkanlah dirimu dalam segala hal dan sabarlah menanti pertolongan hanya dari Allah saja, yaitu dari Bapa kita di sorga. Amin. Tuhan Yesus memberkati.